Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang model analisis dan kuantitatif. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya mewakili anggota saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama adalah Muhammad Fahrul Firdaus, yang kedua adalah Muhammad Raffi Ransyah, saya sendiri, dan yang ketiga adalah Werda Setiawan Palimbunga. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam belajar dari riset dan model operasi. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu model analisis dan kuantitatif, kita harus sebenarnya paham dulu apa sih sebenarnya tujuan dari materi ini. Karena jangan sampai kita mempelajari materi ini tapi kita tidak tahu tujuannya. Kayak contoh ketika kita sudah sampai di poin Z, tapi kita masih belum tahu tujuan materi ini sebenarnya apa. Nah, di sini saya coba akan menjelaskan secara ringkas dan sederhana tentang apa sih sebenarnya tujuan materi dari model analisis dan kuantitatif. Nah, di sini ada poin menjelaskan apa, perubahannya apa, gampangnya gimana, menariknya apa. Nah, karena itu saya merangkum menjadi beberapa poin agar mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam poin pertama. Materi ini teman-teman menjelaskan tentang perubahan teknologi. Nah, karena perubahan teknologi ada juga perubahan cara kerja oleh auditor internal. Perubahannya apa? Perubahan poin kedua, perubahannya apa? Perubahannya adalah auditor sekarang itu banyak menggunakan yang namanya teknik-teknik kuantitatif. Gampangnya gimana? Gampangnya teknik-teknik ini itu adalah teknik-teknik yang menggunakan perhitungan angka, matematika, dan statistika. Nah, menariknya teman-teman, bahwa teknik-teknik yang diterapkan ataupun yang diimplementasikan oleh auditor ternyata dipakai juga oleh manajer dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Nah, karena itu auditor tuh harus siap atas perubahan ataupun perkembangan ini. Bahkan idealnya mereka lah yang harus mengarahkan ataupun memandu manajer ataupun manajemen dalam penggunaan analisis ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik ini datangnya dari mana. Jadi pembahasan teknik-teknik tadi itu datangnya dari mana sih teman-teman? Nah, di sini saya cantumkan dalam PowerPoint bahwa banyak teknik-teknik itu berasal dari yang namanya riset operasi ataupun RO. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya teman-teman riset operasi atau apa sih sebenarnya itu RO? Nah, RO ataupun riset operasi itu adalah bidang ilmu yang memanfaatkan model matematis dan statistik dengan tujuan untuk menstimulasikan kenyataan. Saya ulangi, RO ataupun riset operasi adalah studi ataupun bidang ilmu yang memanfaatkan yang namanya model matematis dan statistik dengan tujuan untuk menstimulasikan kenyataan. Jadi seakan-akan kayak kita membuat suatu tiruan yang betul-betul nyata dari suatu kondisi yang aktual gitu loh. Dari sesuatu kondisi ataupun situasi yang aktual dengan menggunakan yang namanya rumus. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa ada model matematis dan statistik. Nah, yang menjadi kata kunci adalah model. Sekarang menjadi pertanyaan lagi, apa sih sebenarnya itu model? Nah, mungkin kalau model di kehidupan kita ya styling, cara berpenampilan, dan lain-lain. Tapi model menurut riset operasi ataupun model menurut analisis dan kuantitatif itu adalah representasi dari kenyataan. Saya ulangi, model adalah representasi dari kenyataan. Jadi penekanannya teman-teman, model itu bukan kenyataan itu sendiri, melainkan mewakili kenyataan. Nah, itulah model dan itulah gambaran tentang bagaimana kita bisa mengambil interpretasi tentang apa sih sebenarnya model dalam riset operasi. Jadi seakan-akan teman-teman, kayak contoh ketika kita masuk ke dalam sekolah dan kemudian melihat peta di sekolah, biasanya kan ada peta tuh, mungkin peta kota kah, atau peta dunia kah, atau peta yang skala nasional kan, yang penting peta. Nah, itu kan peta itulah yang merepresentasikan kotanya, representasi kota kah, representasi negara kah, atau representasi dunia. Nah, itulah model teman-teman, bagaimana dia merepresentasikan kenyataan. Jadi bukan seakan-akan dia nyata, tapi dia mewakili kenyataan itu sendiri teman-teman. Oke, baik, selanjutnya adalah contoh model dan penggunaannya. Nah, sebenarnya teman-teman, di akuntansi itu kita sudah sangat akrab dengan yang namanya model. Contohnya termasuk apa? Contohnya termasuk seperti kayak neraca dan laporan laba rugi. Nah,
neraca itu teman-teman itu dikatakan sebagai model statis. Kenapa demikian? Karena neraca itu seperti foto. Kayak dia menggambarkan kondisi keuangan di satu titik waktu. Jadi dia hanya merepresentasikan satu titik waktu saja dan dia diam gitu loh. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu disebut sebagai model dinamis. Kenapa demikian? Karena laporan ini bergerak. Jadi perbedaannya kalau statis tadi diam dan kemudian dikatakan ya diam, yaitu neraca. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu disebut dinamis karena bergerak gitu loh. Nah, menceritakan apa kinerja dari lapor laba rugi ini, yaitu menceritakan pendapatan, biaya, dan lain-lain selama satu periode waktu. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya, kini tuh para auditor itu menggunakan yang namanya model-model ini, terutama pada model statis sebagai sarana analisis mereka. Jadi model itu jadi alat bantu mereka, teman-teman, sebagai apa? Sebagai untuk melakukan yang namanya pekerjaan audit. Oke, baik, selanjutnya adalah sebuah alat perencanaan. Nah, teman-teman, jadi riset operasi ataupun RO itu awalnya dikembangkan saat Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu tim ahli itu dari berbagai bidang itu berkumpul untuk memecahkan masalah militer yang kompleks secara terstruktur. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu kenapa sekarang masih bisa dipakai? Karena ada kemajuan teknologi komputer seperti yang saya bahas di awal tadi. Nah, komputer kan tuh jago teman-teman dalam menangani yang namanya perhitungan rumit. Nah, inilah yang menjadikan RO2 ataupun riset operasi itu sebagai alat praktis bagi manajemen dan auditor internal. Jadi, fungsi RO ataupun fungsi dari riset operasi itu sekarang itu adalah sebagai disiplin ilmu. Untuk apa? Untuk mengevaluasi berbagai alternatif dan memilih yang terbaik. Nah, karena kemampuan itulah atau karena kemampuannya RO itu ataupun riset operasi itu menjadi alat penting untuk apa? Untuk 3 hal, yaitu pengendalian, analisis, dan perencanaan. Oke, selanjutnya adalah 3 jenis dari model riset operasi ataupun RO. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada 3 sesuai dengan apa yang saya katakan, yaitu deskriptif, prediktif, dan perencanaan. Saya coba akan menjelaskan secara singkat. Jadi teman-teman, deskriptif itu tugasnya menjelaskan hubungan antara variabel. Contohnya apa? Contohnya adalah neraca. Neraca kan itu yang punya rumus adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih. Jadi ini kan cuma menjelaskan tentang hubungan teman-teman, bukan meramal ataupun bukan memprediksi. Sedangkan pada poin kedua, yaitu prediktif, itu dipakai untuk memperkirakan perilaku variabel jika ada perubahan. Contohnya apa? Contohnya adalah si pemberi pinjaman di sini siapa? Pemberi pinjaman di sini adalah bank, menggunakan yang namanya rasio keuangan untuk memprediksi kemampuan bayar si peminjam. Nah, selanjutnya adalah perencanaan. Nah, kalau perencanaan teman-teman itu menentukan cara terbaik untuk mengubah variabel untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya apa? Contohnya adalah peminjam. Peminjam di sini siapa? Yaitu perusahaan. Dia mengevaluasi dampak dari berbagai alternatif investasi untuk memilih yang terbaik. Nah, itulah tadi perbedaan dari 3 jenis dari model riset operasi, yaitu deskriptif, prediktif, dan perencanaan. Oke, baik, selanjutnya adalah prosedur audit analitis. Jadi teman-teman, profesi audit internal itu akhirnya secara resmi mengadopsi yang namanya teknik analitis. Nah, ini terjadi setelah teknik-teknik ini tersebut tadi itu terbukti diimplementasikan ataupun digunakan secara luas oleh para praktisi. Para praktisi di sini siapa? Yaitu auditor di lapangan. Nah, formalisasi atau peresmian ini ditetapkan dalam Statement on Internal Auditing Standard atau SIAS nomor 8. Judulnya itu adalah Analytical Auditing Procedure. Nah, selanjutnya adalah sifat dan penggunaan dari prosedur analitis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu PAA dan tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Jadi, teman-teman, PAA itu adalah studi perbandingan hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Jadi, dia kayak mengkorelasikan antara hubungan informasi keuangan dan non-keuangan, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang tidak diharapkan. Perbedaan yang tidak diharapkan di sini itulah yang disebut dengan anomali, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat dari contoh anomali beban. Tadi kan kita sudah pelajari tentang anomali itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Nah, sebagai contoh tuh PA itu menyoroti teman-teman anomali dalam pertumbuhan beban. Mari kita coba lihat tabel ini. Nah, saya perlihatkan tabel. Di sini tuh ada keterangan, ada tahun ke-5, ada tahun ke-6, dan pertumbuhannya berapa. Nah, nanti teman-teman kita edit dan ditayangkan tabelnya biar lebih jelas. Di sini tuh keterangannya itu gaji, tunjangan, total beban, dan juga rasio tunjangan gaji. Nah, tapi saya akan cuma sedikit mendetail
bahwa di bagian gaji dan tunjangan teman-teman kita bisa lihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan dari tunjangan itu sebesar 66,7%. Sedangkan pertumbuhan dari gaji itu 33%. Nah, inilah yang disebutkan tadi perbedaan yang tidak diharapkan teman-teman ataupun anomali. Kenapa demikian? Karena pada logisnya ataupun logikanya dan normalnya, pertumbuhan tunjangan dan gaji itu biasanya beriringan ataupun bergerak secara bersamaan. Nah, itulah tadi contoh dari beban yang tidak diharapkan ataupun pertumbuhan yang tidak diharapkan atau bisa dikatakan dengan anomali. Nah, disinilah tugas dari auditor untuk memeriksa ataupun mengecek ataupun memberikan alasan dan kewajaran atas contoh tersebut. Oke, baik, setelah tadi saya menjelaskan tentang contohnya, sekarang kita akan masuk ke dalam tindakan dan cara penggunaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, jika ada anomali, itu auditor tuh wajib teman-teman menyelidiki penyebabnya. Bisa jadi mungkin karena kesalahan, fraud, dan lain-lain. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mencari kewajaran seperti yang saya katakan tadi. Kewajarannya apa? Penjelasan rasional. Terus cara penggunaannya itu teman-teman, dengan mengcomparing ataupun dengan membandingkan informasi dengan data lain. Misal apa? Misal periode lalu, anggaran, atau data non-keuangan. Nah, seperti apa? Seperti jumlah karyawan. Nah, itu kan tadi yang saya bilang bahwa kita bagaimana caranya mengkorelasikan data keuangan dan non-keuangan. Kapan digunakannya teman-teman? Yaitu saat perencanaan, saat kita menentukan lingkup, dan saat pekerjaan lapangan, saat kita mengevaluasi informasi. Nah, intinya teman-teman, apa yang saya jelaskan ini itu bahwa PA itu sangat terikat erat dengan yang namanya penilaian resiko. Oke, selanjutnya adalah apa yang dilakukan jika hasilnya aneh teman-teman. Nah, jika ada anomali teman-teman ataupun jika PAA itu menerapkan yang namanya ataupun menemukan lah hal yang aneh, nah ataupun tidak diharapkan, auditor itu wajib yang namanya mengklarifikasikan maknanya. Jadi tadi itu kayak kita mencari pembuktian rasionalnya ataupun kewajarannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah auditor itu harus melakukan tindakan lanjut yang sifatnya adalah non-analitis. Contohnya apa? Contohnya adalah melakukan tanya jawab langsung ke manajemen, menelaah transaksi satu persatu, dan melakukan pengujian substantif lainnya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang analisis tren, rasio, dan regresi teman-teman. Nah, sekarang kita dulu masuk ke dalam analisis tren. Jadi, analisis tren teman-teman itu adalah bentuk PAA ataupun prosedur audit analisis yang menganalisis yang namanya perubahan saldo akun dari waktu ke waktu. Jadi saya ulangi bahwa analisis tren itu dia berfokus pada perubahan saldo dari akun dari waktu ke waktu. Nah, teknik kuantitatif yang paling sering digunakan baik untuk uji substantif maupun ketaatan itu yaitu analisis tren tadi. Sedangkan teman-teman kalau analisis rasio itu adalah PA yang mengcomparing ataupun membandingkan hubungan antara akun laporan keuangan pada satu titik waktu doang. Nah, kalau untuk analisis rasio ini itu paling efektif untuk akun laba rugi karena mungkin hubungan sebab akibatnya itu yang lebih kuat. Sedangkan teman-teman kalau analisis regresi itu adalah alat yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya apa? Contohnya adalah hubungan antara usia dan tinggi badan. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke dalam kuadrat terkecil. Nah, di sini ada tabel. Nah, nanti akan dicantumkan, kita edit dan kita masukkan di dalam layar. Jadi teman-teman, metode ini yaitu kuadran terkecil itu adalah cara lebih akurat untuk menggambarkan yang namanya hubungan linear ataupun lurus. Yang dimana variabel dependen itu yang diprediksi disebut dengan Y, sedangkan variabel independen atau yang mempengaruhi itu disebut dengan X. Jadi prinsipnya teman-teman, untuk menemukan garis yang paling cocok dengan minimalkan selisih kuadrat antara nilai dan prediksi versus data asli. Nah, itulah tadi mungkin pemahaman tentang kuadrat terkecil yang nanti akan kita pahami tentang diagram sebarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam variabel teman-teman, bahwa teknik analisis regresi itu dibedakan berdasarkan jumlah variabel independennya, yaitu ada dua, yaitu analisis regresi sederhana dan juga analisis regresi berganda. Yang dimana analisis regresi sederhana itu teman-teman itu digunakan jika ada dua variabel. Contohnya apa? Satu independen dan satu dependen. Yang saya katakan tadi bahwa satu independen itu adalah X dan satu dependen itu dikatakan Y. Nah, kalau analisis regresi berganda teman-teman itu digunakan jika terdapat dua atau lebih variabel independennya. Contohnya kayak apa?
Kalau independen kan itu dikatakan X. Nah, contoh kalau misalnya X1, X2 dan seterusnya untuk mungkin memprediksi satu variabel dependen. Variabel dependen di sini ada Y1. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana kita memprediksi overhead pabrik. Y. Di sini itu overhead pabrik itu dihitung Y atau dihitung dependen, yaitu berdasarkan tenaga kerja langsung X1, bahan baku langsung X2 dan juga beban langsung lainnya yaitu X3. Jadi itu tadi bahwa ada beberapa ada lebih dua atau lebih dari independennya, sedangkan yang menjadi dependennya itu cuma satu. Nah, teman-teman, untuk rumus dari regresi sederhana itu adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A itu adalah nilai tetap ataupun intercept dan B itu adalah koefisien perubahan atau slope-nya. Asumsi dasarnya adalah setiap perubahan itu pada X itu akan menghasilkan perubahan sebesar B pada Y. Sedangkan kalau rumus untuk regresi berganda itu teman-teman lebih rumit, nanti akan ditayangkan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah titik-titik ditambah Bn per Xn. Artinya apa teman-teman? Artinya nilai Y itu tergantung pada nilai tetap A, yaitu intercept tadi, serta koefisien perubahan B dari setiap variabel independen, kayak contoh X1, X2, dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam korelasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya korelasi itu teman-teman? Nah, korelasi itu teman-teman adalah hasil regresi ataupun proyeksinya. Jadi tidak selamanya itu 100% akurat. Yaitu untuk mengukur seberapa dekat sih antara hubungan antara variabel itu. Jadi kita pakai yang namanya koefisien korelasi yang menyimbolkan adalah R. Jadi teman-teman, nilai R itu ataupun nilai korelasi itu nilainya itu berkisar dari -1 sampai +1. Contohnya adalah +1. Jadi korelasinya positif sempurna. Jadi contoh kayak tinggi badan dan ukuran kaki. Sedangkan kalau kosong itu tidak ada korelasi teman-teman, atau acak. Nah, sedangkan kalau -1 itu korelasinya negatif sempurna. Contohnya apa? Contohnya adalah pertambahan usia dan hilangnya kegemukan bayi. Oke, selanjutnya adalah penggunaan analisis regresi. Nah, digunakan untuk apa sih sebenarnya itu teman-teman analisis regresi ini? Yaitu dunia usaha itu memakai regresi untuk menemukan yang namanya tren dan mengidentifikasi penyimpangan. Jadi peran auditor itu teman-teman, auditor itu menggunakan untuk membantu manajer membuat prediksi sekaligus untuk menguji yang namanya prediksi yang dibuat oleh manajemen tadi. Terus fungsi dalam auditnya apa sih dari analisis regresi ini? Yaitu regresi itu dapat menunjukkan arah tren untuk menyoroti jika hasil tidak sesuai harapan. Jadi ini membantu auditor itu menemukan masalah yang mungkin terlewat di laporan biasa. Nah, selanjutnya adalah memprediksi biaya rumah sakit. Nah, di sini ada contoh kasus di mana auditor diminta oleh pemerintah untuk memeriksa atau mempelajari biaya konstruksi dan operasi fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada contoh kasus di rumah sakit di mana auditor disuruh untuk mempelajari biaya-biaya apakah telah terjadi efisiensi dalamnya dan apakah dengan penggunaan teknologi terbaru akan menambah biaya efisiensi pada rumah sakit tersebut. Nah, objek pada kasus ini adalah Departemen Farmasi. Kenapa Departemen Farmasi? Karena Departemen Farmasi adalah jantung dari sebuah rumah sakit di mana terjadinya pengumpulan dosis-dosis obat setiap harinya, di situ ribuan obat. Nah, dan apakah dengan suatu inovasi terbaru yang bernama unit dosis, yaitu dengan unit dosis ini dosis obat-obat tersebut sudah dikumpulkan secara dosis kecil. Jadi dia sudah menjumlahkan dosis kecil untuk diberikan ke pasien secara teratur. Nah, sementara biar rumah sakit lain yang pada dasarnya masih menggunakan unit konvensional, yaitu di mana unit-unit ini masih dibagikan kepada bagian keperawatan. Nah, apakah dengan unit dosis rumah sakit jauh lebih efisien atau tidak? Nah, sini fokus utama juga adalah membandingkan apakah sistem distribusi obat yang lebih modern benar-benar efisiensi biaya jika diterapkan dalam operasi rumah sakit. Nah, selanjutnya metode analisis yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan jumlah resep dan operasi setiap tahun sebagai variabel yang mempengaruhi besar biaya jangka panjang selama 20 tahun. Jadi di sini dihitung selama 20 tahun. Terus biaya yang dianalisis mencakup kebutuhan tenaga kerja, obat, peralatan, pasokan hingga ruangan pemeliharaan. Nah, itu
Terus perbandingannya juga bukan hanya sistem distribusi dan sistem dosis, tapi juga mencakup penyelesaian resep, penyiapan dosis pasien serta pencatatan terapi. Nah, di sini kesimpulannya ditemukan hal menarik jika jumlah resep yang beredar lebih dari 250.000 per tahun, maka sistem monodosis lebih murah daripada sistem tradisional. Kenapa begitu? Karena sistem monodosis ini membantu mengurangi beban keperawatan. Jadi perawat tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan obat secara manual. Nah, waktu yang dihemat berarti biaya tenaga kerja juga ikut turun dalam jangka 20 tahun. Jadi pengamatan ini jauh lebih besar daripada biaya investasi di awal, yang mungkin lebih mahal. Lanjut, next ada keterbatasan analisis regresi. Nah, di sini tidak menjelaskan alasan dibalik hubungan sebab atau akibat. Nah, di sini analisis regresi dia hanya dia tidak menjelaskan apa sebab akibatnya, dia hanya menjelaskan suatu data-data saja. Jadi dia tidak menjawabkan apa alasannya dosis lebih tinggi, siapa tahu karena biaya obatnya mahal atau segala macam. Nah, dua sini tidak hanya menunjukkan fakta statistik, bukan penjelasan. Kembali lagi, dosis itu hanya menjelaskan suatu fakta, suatu data, tidak suatu data yang sistem matematis, tidak menjelaskan suatu alasan mengapa. Nah, ketiga ini hasil yang harus ditafsir secara pertimbangan profesional, bukan otomatis. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pertimbangan manajemen itu bukan hanya soal keputusan bukan hanya pada bukan hanya pada data sistematis, tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi di belakangnya, seperti etikanya, terus alur keperawatannya bagaimana dan segala macam. Terus kemudian terakhir ada asumsi regresi harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Nah, kembali lagi di sini asumsinya harus valid. Ketika asumsi tidak valid, maka hasilnya juga tidak dapat dipercaya, itu bias. Lanjut, next adalah pemrograman linear. Nah, pemrograman ini digunakan untuk mencari penggunaan terbaik sumber daya yang langka. Nah, contohnya itu adalah bahan baku, jam kerja, produk, fasilitas mesin yang uangnya jelas terbatas atau langka lah dalam suatu perusahaan. Nah, lanjut, ini dalam dunia usaha ya kita perlu menggunakanlah secara maksimal itu sumber daya yang kita miliki. Terus syaratnya apa? Syaratnya itu masalah tersebut harus memiliki ketentuan. Nah, pertama adalah sebuah pernyataan tujuan. Jadi tujuannya itu harus jelas, goalnya harus jelas untuk mendapatkan laba atau mengurangi biaya. Nah, kedua ada sumber daya terbatas yang bisa memiliki penggunaan alternatif. Nah, jelas kita tahu bahwa sumber daya yang tadi saya sebutkan seperti bahan baku, jam kerja, ruang produksi, fasilitas mesin dan uang jelas itu terbatas. Yang ketiga, masalah yang bisa diukur secara kuantitatifnya jelas. Ini masalah-masalah ini harus bisa diukur secara data sistematis ya. Dan terakhir itu hubungan linear. Nah, di mana dalam syarat ini ketika suatu variabel berubah maka variabel lainnya juga ikut berubah. Jadi harus saling mempengaruhi antara lain. Nextnya itu, nah di sini ada ilustrasi sebuah organisasi itu dia memiliki 4 pabrik berbeda dengan 4 pelanggan berbeda juga. Pada pabrik pertama ada 4 pabrik. Yang pertama itu ada pabrik 1, 2, 3, 4. Kapasitasnya itu ada 30, 50, 80, 60. Totalnya adalah 220. Nah, yang kedua itu ada jenis pelanggannya. Pelanggan A membutuhkan 70, pelanggan B membutuhkan 50, pelanggan C membutuhkan 40, dan pelanggan D membutuhkan 60. Jadi totalnya itu 220, jadi sama dengan pabriknya, tapi bedanya adalah di kebutuhan dan kapasitas per pabriknya. Nah, terus di sini ada sudah diuraikan pada matriks. Di sini diuraikan bahwa total harga distributor per unit dari barang itu dihargai berapa. Nah, di sini pabrik A itu dari pabrik 1 jika mengirim ke pelanggan A itu $5, B $2, C $2, D $4 dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada tulis kebutuhan pelanggan di bawahnya dan kapasitas pabrik di atasnya. Lalu pada pemrograman linear ini akan lebih dirincikan lagi. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan hasil yang maksimal lah. Seperti yang digambar itu, pabrik A itu pada pabrik A dia akan mendistribusikan pada pelanggan A, dia akan mendistribusikan pada sumbernya dari pabrik A karena dia $3, karena pada pabrik 1 itu $5, pabrik 2 $3, dan pabrik 4 $4. Nah, yang paling murah adalah pabrik 2. Terus itu pabrik 2 dia memiliki kapasitas pabrik 50, jadi kapasitas pabriknya maksimal. Sementara pelanggan A membutuhkan 70 produk. Jadi pada pabrik 2 kita memberikan
semua total pada pelanggan A kita membelikan semua total yang dihasilkan oleh pabrik 2 sebanyak 50 unit seharga $3, dan 20-nya dari mana? Kan pelanggan A ini membutuhkan 70. Nah, 50 sudah dari pabrik 2. Nah, 20 dari mana? 20-nya dari yang kedua termurah, yaitu pabrik 4. Pabrik 4 itu $4, pabrik 1 $5. Jadi kita ambil dari pabrik 4 $4. Kita ambil 20 unit sehingga total pelanggan A mendapatkan 50 unit dari pabrik 2 dan sementara 20 unit dari pabrik 4. Jadi totalnya 70. Nah, terus itu pada pelanggan B, dia mendapatkan total harga yang sama dari pabrik 1 dan pabrik 2, yaitu yang paling murah adalah $2. Jadi kita mengambil sisa produk dari pabrik 4 yang tadi sudah diserahkan ke pelanggan A. Jadi kita ambil 40 dari pabrik 4 untuk pelanggan B, karena kapasitas pabrik A itu hanya 60. Jadi tadi sudah ada di pelanggan A 20 dan pelanggan B lagi kita ambil 40. Jadi pabrik A sudah habis. Jadi sudah ada 40 di pelanggan B. Nah, sisanya kemana? Sisanya kan pelanggan B membutuhkan 50. Jadi sisanya kita ambil dari pabrik 1 yaitu 10, yaitu sebesar $2. Nah, kita lanjut ke pelanggan C. Pelanggan C membutuhkan 40 nih. Jadi kita ambil C itu sisanya dari pabrik 1 yang tadi kan sudah didistribusikan 10 ke pelanggan B. Nah, sisanya 20 kita ambil semua ke pabrik C, dan pelanggan C membutuhkan 40 lagi nih. Dia total 40, jadi sudah dapat 20. Nah, jadi tinggal 20 lagi. Jadi 20-nya kita ambil dari pabrik C, itu $5, walaupun agak mahal tapi yang paling efisien. Jadi kita ambil 20. Jadi total 20 dari pabrik A, pabrik 1, dan 20 dari pabrik 3. Dan terakhir tuh D itu kita ambil keseluruhan dari pabrik 3 sisanya ya. Nah, jadi kesimpulannya bisa lihat di PPT. Auditor telah mungkin ingin menggunakan program linear untuk mengevaluasi efisiensi berbagai alokasi sumber daya atau mengevaluasi kekuatan dengan kebijakan dan prosedur entitas yang kebijakan tersebut membutuhkan program linear. Jadi program ini dapat menggampangkan kita dalam melihat mana yang lebih efisien, seperti contohnya tadi. Nah, kemudian itu metode-metode RO lainnya. Nah, pertama itu ada teori profitabilitas. Nah, ini bisa digunakan untuk memperbaiki estimasi pendapatan biaya. Teori ini juga mendasari rencana sampling teknik digunakan dalam pengujian. Nah, terus acuannya apa? Teori ini acuannya pada profitabilitas adalah bahwa beberapa kejadian akan terjadi atau mengacu pada frekuensi yang dimana keterjadian dalam jumlah percobaan tak terbatas. Terus yang ketiga adalah jaringan. Terus ada jaringan. Nah, jaringan adalah suatu sistem lah untuk membantu memvisualisasikan operasi yang dibutuhkan dan sumber daya dan waktu dan biaya dan urutan kejadian dalam proyek-proyek besar yang kompleks. Nah, terus analisis jaringan membantu manajemen dalam memahami bagaimana nih proyek yang dilakukan dan mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk merevisi atau memperpendek urutan aktivitas guna mempercepat atau memperkecil biaya. Nah, di sini ada metode keputusan jaringan. Yang pertama itu ada. Nah, di sini ada contoh kasus yang diambil dari metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, PERT ini sebagai alat bantu untuk menganalisis proyek lah. Di sini komponen-komponennya pertamanya itu ada, bisa lihat ada kejadian itu titik waktu yang menandai satu aktivitas akhir atau aktivitas dan aktivitas berikutnya. Jadi ini dia kejadian itu ada lingkarannya, yang ada lingkarannya itu adalah kejadian. Lalu jalur adalah rangkaian aktivitas dari awal hingga akhir proyek. Jadi jalur itu dari aktivitas ya, rangkaian aktivitas lah. Terus jalur kritis ada jalur terpanjang yang menentukan lama penyelesaian proyek. Jadi ini jalur terpanjang yang menentukan lama penyelesaian proyeknya. Dan kedua adalah waktu tambahan atau slack, waktu yang masih bisa ditunda tanpa mengubah tanggal proyek selesai. Terus yang keempat adalah waktu tercepat, yaitu perkiraan waktu paling cepat untuk menyelesaikan suatu kejadian. Dan terakhir itu ada waktu terlama, adalah perkiraan waktu yang paling lambat yang masih memungkinkan tanpa menunda proyek. Terus di sini ada ilustrasi lagi. Nah, di sini sudah ditentukanlah jalur-jalur terlamanya, jalur-jalur kritisnya. Jadi jalur 1, 2 dan 4. 1, 2, 4, 5, 7 adalah jalur kritis karena memiliki waktu terlama yaitu 108 hari. Nah, jalur ini juga menentukan lama penyelesaian proyek sehingga aktivitas di dalamnya harus diawasi ketat agar tidak terjadi keterlambatan. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, terus itu bisa sumber daya yang dipindahkan dari aktivitas non kritis bisa dari 3 dan 6 ke aktivitas jalur dan kritis. Nah, terus ini di PPT-nya bisa dijelaskan itu
eh, waktu tercepat ada, waktu ekspektasi waktu tercepat, terus ada waktu terlama yang dengarkan, terus waktu kolom waktu tambahan. Nah itu waktu tambahan itu adalah waktu slack yang bisa digunakan ketika dalam suatu penyelesaian itu masih ada waktu kosong lah, ketika jadi masih bisa libur dan tidak akan mengganggu suatu aktivitas tersebut, kecuali yang 00 yang dalam kolom terakhir itu yang 00, nah itu berarti tidak ada waktu kosong. Jadi itu waktu tersebut harus diawasi lah supaya tidak terjadi keterlambatan. Nah di sini adalah metode keputusan jaringan. Selanjutnya adalah metode keputusan jaringan. Nah selain PART tadi ada juga critical path method. Jadi CPM-nya ini sama aja kayak tadi. Dia salah satu metode analisis juga. Cuma di sini lebih dijelaskan ke PART. Nah, terus lanjut. PART itu sebagai alat bantu dalam menganalisis proyek komponen-komponen utama dari jaringan. Nah, terus dalam PART itu aktivitas, kejadian, dan anak panah itu untuk menggambarkan untuk arah dan hubungan. Sementara estimasi waktu yang diberikan itu dikali bobot 4 untuk waktu yang paling mungkin. Misalnya untuk mencari estimasi waktu aktivitas A. Nah, pada contoh sebelumnya. Nah, terus ini ada rumusnya. Estimasi time sama dengan 1/6 kali 0 tambah 4 L tambah P. Nah sini kenapa 4, kenapa tambah 4 karena sini 1 itu sudah dibagikan dengan P dan O nya. Terus itu ada dilihat sini 1 dalam kurung 12 tambah 4 dalam kurung 20 tambah 40 per 6. Jadi rumusnya hasilnya itu adalah 22. Nah itu terus lanjut. Rumus yang biasa digunakan untuk waktu ekspektasi atau expected time itu adalah 12 hari untuk waktu optimis atau optimistic itu O. Jadi 12 hari itu untuk O nya, terus 20 hari untuk standar atau L likely, terus 40 hari untuk waktu pesimis atau pessimistic. Nah kenapa ini waktu standar dikasih 4? Karena itu adalah waktu paling stabil lah. Terus ini karena waktu yang digunakan merupakan estimasi, maka bisa digunakan analisis sensitivitas untuk menentukan sensitivitas estimasi waktu terhadap berbagai kondisi. Terus auditor internal mungkin perlu menggunakan PRT dan CPM untuk mengevaluasi efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur entitas. Terus selanjutnya di bagian ini adalah teknik penjadwalan proyek lah, untuk membagikan setiap proyek dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki estimasi waktu dan mulai hingga selesai. Nah bisa dilihat sini itu adalah garis darat situ adalah aktivitas A, B, C, dan yang sering begini itu adalah waktu Juni, Juli. Nah di sini tuh bisa dilihat aktivitas A itu dari sebelum Juni sampai selesai Agustus, terus B itu pertengahan Juni dan Juli sampai mau sampai Agustus, terus C itu dari Juli ke Agustus. Nah ini tuh tujuannya apa? Tujuannya untuk memungkinkan pengambilan keputusan untuk secara visual dan menelah penyajian sistematik anggaran waktu proyek dan memungkinkan perbandingan lanjutan dengan tool. Jadi di sini dia fungsinya itu untuk manajer bisa mempertimbangkan lah penganggaran yang cocok untuk waktu-waktu supaya tidak tumpang tindih, dan juga terakhir mudah untuk digunakan dan dimodifikasi serta tidak memerlukan alat atau teknik-teknik yang canggih. Terus itu ada model-model persediaan. Yang pertama adalah tujuannya apa? Untuk menjawab kebutuhan akan perlunya pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Nah, di mana kita tahu itu dalam suatu perusahaan kita harus mengelola suatu persediaan yang lebih efektif dan lebih efisien. Terus lingkupnya apa? Lingkupnya itu tidak hanya terbatas pada persediaan, tetapi diterapkan pada masalah-masalah seperti hutang, piutang usaha, kas, penugasan staf, beban kerja, dan fasilitas parkir. Terus itu model kuantitas atau pesan ekonomi atau economic order. Yang pertama itu adalah asumsi. Nah asumsinya apa? Asumsinya ada 2. Permintaan persediaan diketahui dengan pasti dan bersifat kontan. Nah di sini permintaan persediaan itu harus difikskan, harus kita dengan asumsi kita tahu bahwa persediaannya itu pasti keluar pada waktu tertentu. Nah terus ini persediaan segera diisi pada level 0, jadi tidak ada waktu tunggu ketika persediaan tersebut habis lagi. Jadi pada saat persediaan 0, nah disitu langsung persediaan harus diisi. Nah, dengan asumsi kita memakai 2 asumsi tersebut. Terus biaya yang harus dipertimbangkan itu biaya pemesanan dan biaya penyimpangan, dan terakhir itu biaya kekurangan. Biaya pemesanan itu ya untuk memesan barang, terus biaya penyimpanan itu untuk menyimpan barang, kayak biaya gudang. Terus biaya kekurangan itu ketika biaya kurang, ketika persediaan kurang. Nah di sini tunjukkan bahwa model kuantitas pesan ekonomi atau economic order quantity atau EOQ itu, nah tujuannya itu untuk memiliki
terjadinya ketidaksesuaian antara biaya dengan menentukan kuantitas pesanan yang optimal dan menyeimbangkan biaya-biaya pemesanan dan penyimpangan. Nah, di sini bisa dilihat ada biaya minumumnya, ada biaya minum, ada kuantitas pemesanan dan ada biaya. Nah, di sini tuh biaya. Nah, di situ. Nah, terus itu di yang sebelah kanannya itu ada alur lah ketika biaya presiden naik terus kemudian turun. Pada saat turun presiden akan terisi lagi ketika waktu dengan asumsi yang tadi, bahwa asumsi yang tadi presiden segera diisi ketika presiden terus nol, jadi akan naik terus dan turun lagi, dan naik terus dan turun lagi dengan asumsi 2 di atas. Jadi ini adalah contoh grafik lah. Terus rumusnya itu apa? Rumusnya itu IOQ sama dengan 2 AR kali OC bagi CC. Nah, itu AR itu adalah kebutuhan tahunan atau annual recruitment. Terus OC itu biaya pemesanan, order cost per pesanan. Terus EC itu biaya penyimpanan atau carrying cost. Nah, di sini ada contohnya itu Royal Company berusaha mengurangi biaya persediaan dengan permintaan tahunan 2000 unit. Dan biaya pemesanan ada 8 per pesanan dan biaya penyimpanan ada 20 per unit. Jadi rumusnya adalah IOQ adalah akar dari 2 dalam kurung 2000 kali 8 bagi 20. Jadi sini itu adalah 40 unit. Terus ini ada penjelasannya karena banyak biaya disimulasikan dalam model analisis yang melibatkan penggunaan nilai potensi akhir untuk variabel, seringkali memainkan peran penting dalam mengevaluasi, mengefisiensi dan organisasi yang memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak. Terima kasih, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya itu teori antrian. Teori antrian itu terdiri dari pengguna mencari jasa, proses layanan, proses tunggu, dan data relevan lainnya. Teori antrian telah digunakan dalam rancangan awal pusat layanan dan dalam meminimalkan biaya. Tujuan utama dari teori antrian adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk meminimalkan biaya saat memberikan jasa yang tepat waktu. Dalam tampilan 2.6, teori antrian melibatkan 2 jenis biaya. Yang pertama, biaya jasa yang mencakup biaya operasi dan biaya fasilitas. Yang kedua yaitu biaya tunggu yang mencakup biaya waktu luang maupun biaya kehilangan pelanggan. Jika tingkat layanan meningkat, maka biaya jasa juga meningkat, sedangkan biaya tunggu menjadi berkurang. Begitupun dengan hubungan terbalik antara biaya jasa dan biaya tunggu. Jadi keputusan untuk hal ini merupakan timbal balik antara biaya waktu tunggu dan biaya tingkat pelayanan dalam upaya menurunkan total biaya. Dalam tampilan 2.7 menggambarkan sistem antrian sederhana dengan antrian dan satu sistem layanan. Yaitu jika banyak antrian, banyak juga layanan, serta banyak juga tempat layanan dan banyak juga tempat antrian dan lain-lainnya. Selanjutnya itu langkah awal yaitu kedatangan dan langkah akhir yaitu kepergian. Dalam proses biaya bisa memiliki beragam skenario. Banner Manufacturing Company contohnya yaitu Banner Manufacturing Company memiliki pekerja-pekerja produksi yang secara periodik harus menghentikan mesin mereka dan mendapatkan bahan mentah dari toko. Berdasarkan catatan permintaan barang, rata-rata 10 pekerja tiba tiap jam untuk mendapatkan layanan, dan rata-rata seorang karyawan yang mengenangi persediaan bisa melayani 15 pekerja dalam 1 jam.
pekerja produksi dibayar $10 per jam dan pegawai yang menangani persediaan dibayar $5 per jam. Manajemen ini menentukan apakah penambahan satu orang karyawan lagi akan mengurangi biaya total. Sebelum memecahkan dari soal ini, disajikan dulu beberapa rumus yang memberikan pemecahan tambahan atas masalah antrian. Yaitu yang pertama, SR itu service rate, tingkat layanan itu $15 per jam. Kedua, AR itu arrival rate, tingkat kedatangan itu $10 per jam. Terakhir itu AS, itu rata-rata jumlah pekerja dalam sistem yang ditunggu. Untuk melanjutkan contoh, pun asumsi bahwa tingkat upah pekerja itu $10 per jam. Tingkat upah karyawan bagian persediaan itu $5 per jam. Waktu rata-rata sistem itu satu karyawan itu 15 menit, dua karyawan itu 4 menit, serta tiga karyawan itu 3 menit. Dalam soal pertama itu WC sama dengan AR dikali ST dikali PR, itu sama dengan 10 AR itu 10 dikali 0,2 jam dikali $10 per jam. Itu biaya hilangnya waktu bekerja itu sebesar $20 per jam. Baik, selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas digunakan untuk menguji perilaku model terhadap kondisi-kondisi yang berubah. Lebih khusus lagi, analisis ini berkaitan dengan perubahan sosial, perubahan solusi model sebagai akibat dari adanya perubahan dalam parameter-parameter masalah. Dalam memformulasikan dan menyajikan masalah-masalah program linear, dibuat asumsi awal tertentu, yaitu bahwa semua nilai koefisien dihasilkan dari analisis data dan bahwa nilai-nilai tersebut mencerminkan nilai rata-rata atau nilai estimasi terbalik. Itu yang terpenting, yaitu untuk menganalisis sensitivitas solusi terhadap variasi dan koefisien atau dalam estimasi koefisien. Dengan kata lain, kita bisa menentukan kisaran variasi dan koefisien yang membuat solusi tetap optimal. Selanjutnya itu kurva pembelajaran. Dalam tampilan 2.8 yaitu jika kita memperoleh banyak pengalaman, maka untuk menyelesaikan tugas-tugas akan lebih rendah. Dengan kata lain, produksi akan meningkat dengan adanya pengalaman dalam tugas. Teknik ini memiliki kisaran relevan hanya pada tahap awal aktivitas karena kurva menjadi rata keluar, mencerminkan pengembalian marginal yang berkurang dengan adanya pengalaman. Kurva pembelajaran berguna dalam mengevaluasi alternatif atau memprediksi biaya-biaya pendirian atau pelatihan. Kurva pelayanan pada umumnya digambarkan oleh waktu yang diperlukan untuk menggandakan tingkat produksi. Kurva pembelajaran 50% berarti bahwa setiap waktu produksi berlipat 2. Waktu yang dibutuhkan untuk produksi akan meningkat 50% dari waktu produksi sebelumnya.
Sebuah contoh sederhana akan menggambarkan produksi ini, yaitu catatan produksi Cheers Marine menunjukkan data jam bekerja berikut. Produksi kapal yang baru, itu jumlah kapal 1 itu 1000 jam bekerja per unit. Untuk 2 kapal itu jumlah 700 jam bekerja per unit. Untuk 4 kapal menggunakan waktu sebanyak 450 menit. Itu data tersebut menunjukkan adanya kurva pembelajaran 70%, yaitu 700 jam untuk nomor 2 dibagi 1000 jam untuk nomor 1, itu sama dengan 70%. Informasi ini bisa digunakan untuk memprediksi waktu penyelesaian kapal nomor 4. Jika manajemen percaya bahwa kurva pembelajaran 70% tetap terjadi, maka auditor internal bisa menggunakan hal ini untuk mengevaluasi efisiensi untuk produksi baru. Informasi ini bisa diplot untuk menghasilkan estimasi produksi di masa yang akan datang. Sebagai alternatif, program komputer juga yang bisa digunakan. Selanjutnya itu simulasi. Simulasi didefinisikan itu sebagai proses mengembangkan ukuran atau setiap kinerja sistem dengan menggunakan eksperimen sampling terhadap model sistem. Hal ini merupakan teknik yang digunakan untuk membuat ukuran-ukuran kinerja terhadap masalah-masalah kebijakan yang berbagai komponennya bersifat acak. Teknik ini melibatkan pendefinisian tujuan model, memformulasikan model, memvalidasi model, merancang eksperimen, dan melakukan simulasi. Proses simulasi melibatkan sampling dari model yang dirancang untuk mendapatkan informasi operasional, karena beberapa keyakinan dibutuhkan untuk menentukan bahwa hasil-hasil proses sampling memberikan informasi yang realistis, maka diperlukan validasi. Seringkali simulasi paralel ditetapkan jika hasil model dibandingkan dengan informasi historis. Dalam pengujian substantif, kegunaan lainnya mencakup yaitu simulasi persediaan, simulasi antrean, simulasi jaringan, simulasi pilihan alternatif, simulasi produk baru, dan simulasi kontrol internal. Selanjutnya itu pohon keputusan. Pohon keputusan itu dapat bermanfaat jika ada masalah untuk mencari solusi. Membutuhkan proses pengambilan keputusan secara berurutan. Penggunaan diagram pohon keputusan memungkinkan jika kita ingin mengambil keputusan untuk secara visual menelaah setiap strategi keputusan yang mungkin dan probabilitas dari peristiwa kemudian yang mungkin terjadi. Tujuan dari pohon keputusan adalah memilih strategi yang sesuai yang akan menghasilkan ekspektasi nilai tinggi. Pohon keputusan berguna bagi auditor internal dalam pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan. Misalnya keputusan auditor mengenai apakah harus melakukan pengujian substantif atau melakukan pengujian kontrol bisa dipandang sebagai penggunaan pohon keputusan. Selanjutnya itu proses dinamis. Proses dinamis disebut juga dengan teori maksimisasi. Teknik ini digunakan jika keseluruhan rangkaian dari keadaan atau kondisi atau tindakan telah
terjadi dan keputusan di tiap keadaan tergantung pada keputusan yang dibuat pada keadaan sebelumnya. Teknik ini bisa digunakan untuk menghitung kemungkinan terulangnya kerugian jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Misalnya melalui program bisnis, program dinamis, seseorang bisa menghitung manfaat menghabiskan banyak biaya pada penelitian dan pengembangan, serta menanggung kerugian pada periode-periode tersebut dengan harapan menghasilkan keuntungan yang lebih besar pada periode-periode selanjutnya. Selanjutnya, penghalusan eksponensial. Teknik penghalusan eksponensial digunakan untuk mengorealisasikan nilai-nilai kemudian dengan nilai-nilai awal dalam rangkaian yang sama. Teknik ini digunakan untuk mendasarkan prediksi pada observasi lampau dengan memberikan bobot terbesar pada observasi paling akhir. Teknik ini juga bisa diterapkan untuk menentukan produksi ukuran lot optimal untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan. Selanjutnya itu teori permainan. Itu bisa dibedakan, teori permainan juga bisa dibedakan dari teknik pengambilan keputusan lainnya karena teknik ini diterapkan pada kondisi konflik. Teknik ini merupakan pendekatan pengambilan keputusan secara matematis yang diterapkan bila terjadi persaingan dengan satu atau lebih pesaing yang lebih rasional dan pandai. Teknik ini mempertimbangkan juga konsekuensi dan tindakan satu pihak menghadapi tindakan lawannya yang memilih berbagai alternatif. Teori permainan memiliki penerapan terbatas dalam usaha, tapi bisa digunakan dalam penawaran kompetitif. Dalam kompetitif, strategi pemasaran dan rekrutmen pegawai. Pemahaman konseptual dari teori permainan memberikan wawasan yang bernilai yang memungkinkan diambilnya putusan yang lebih baik. Selanjutnya itu audit model-model RO. Pertama itu standarnya. Tersedia standar untuk model yang dapat diterima untuk membantu auditor internal membuat penilaian atas model RO. Beberapa standar yang bisa diterapkan oleh auditor internal dalam menilai model mencakup dokumentasi harus secara jelas ditetapkan dalam asumsi model, ketidakpastian, keterbatasan dan kapabilitas. Selanjutnya itu data yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam model harus tersedia. Selanjutnya pengembangan model harus diawasi dengan memadai dan lain-lainnya. Selanjutnya itu validasi data. Yang pertama itu apakah data tersebut telah diidentifikasi dan telah ukurannya itu melalui unsur-unsur masalah yang diinginkan. Kedua, apakah sumber-sumber data secara jelas didefinisikan dan apakah tanggung jawab pengumpulan data telah dilakukan. Selanjutnya, apakah prosedur pengambilan dan perbaharuan data bisa dilakukan. Selanjutnya itu validitas operasional. Yang pertama itu seberapa jauh asumsi-asumsi yang dibuat untuk model berbeda dari kondisi sebenarnya. Kedua, akankah biaya mengumpulkan data dan kebutuhan untuk ketepatan waktu dan akurasi menghalangi akumulasi informasi yang diperlukan. Selanjutnya itu verifikasi model komputer, yaitu pertama apakah
hubungan matematis dan logis secara internal konsisten. Yang kedua, apakah hasilnya akurat. Yang ketiga, apakah program berjalan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya itu materi memperkerjakan para ahli. Auditor harus memiliki pengalaman dengan riset operasional, dengan riset operasi dan komputer. Jika keahlian ini tidak tersedia pada departemen audit internal, maka dibutuhkan bantuan ahli dari luar departemen. Tetapi audit internal tetap harus memperhatikan hal ini. Laporan final evaluasi tetap merupakan opini auditor. Manajemen menginginkan opini auditor internal, bukan opini konsultan. Tidaklah cukup hanya melimpahkan tugas kepada konsultan. Auditor internal harus mengawasi pekerjaan konsultan. Mereka harus melakukan apapun yang diperlukan untuk memuaskan diri mereka sendiri, bahwa mereka dan para konsultan benar-benar memahami dan menyetujui tujuan dan lingkup kerja. Keterlibatan audit internal bisa dalam bentuk yang pertama itu memahami sifat pekerjaan, itu asumsi-asumsi yang dibuat oleh konsultan, itu alasan dibalik pilihan analisis mereka dan risiko-risiko yang melekat dalam data dan analisis mereka. Kedua, memastikan bahwa pekerjaan si konsultan memberikan manfaat bagi auditor internal. Ketiga, yakinkan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan konsultan adalah sesuai dengan yang direncanakan. Sekian dari materi saya. Terima kasih.